Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, di tempat kita berada dimanapun. Bahkan sekalipun kita yang sedang isoman, saya percaya Tuhan ada di tempat kita hari ini. Amin. Kuasa Tuhan yang sama terjadi di tempat ini, terjadi juga bagi setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mengimbau, saya mengajak semua kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mengambil waktu yang khusus untuk beribadah. Kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Mari bangkitkan iman saudara hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian dan mau berkata bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi
tanganmu kepada Tuhan. Ada kuasa selamanya, Tuhan kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup, dalammu ada kuasa selamanya, Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau sanggup. Bagi kita Tuhan kita yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sebab Tuhan menyertai kita. Yes. Jangan bimbang sebab Tuhan Allah kita. Dia yang meneguhkan kita,
Dia yang membimbing kita dan memberikan kita kemenangan. Hari ini bawa hatimu dalam hadirat Tuhan. Sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami dan seisi rumah kami mau beribadah kepadamu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur. Hati kami tahu Tuhan, hati kami merenungkan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami telah melihat dengan mata kami bagaimana Tuhan menyertai kami. Kami telah melihat dengan mata kami bagaimana Tuhan menolong kami melewati setiap musim di hidup kami. Hari ini Tuhan, kami dan seisi rumah kami mau beribadah kepadamu. Kami mau nyanyikan pujian kami. Kami mau menyanyikan sorak-sorai kami. Sebab Tuhan, Engkau pusat ibadah kami. Amin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah dengan segenap hati. Thank you Lord. Amin Tuhan. Mari tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab Dia Tuhan yang layak. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Sekalipun Tuhan pagi ini karena di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan kami di studio, Tuhan juga bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing saat ini. Anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan Engkau ada duduk bertata di atasnya. Saat ini Engkau bicara bagi kami, sampaikan isi hati Tuhan, sampaikan kebenaran-Mu, kami siap. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Syukur ya kita ada di minggu kedua di suasana PPKM, dan lebih luar biasa lagi saudara, di kota kita ini ada di PPKM level 4. Wow, dahsyat. Ya, ini tentunya hal yang sangat luar biasa, hal yang dahsyat ya. Jadi saya mau bilang buat jemaat Tuhan ya, kita tetap bersyukur karena kita harus ingat bahwa saat ini pemerintah bekerja keras ya, dengan segala cara pemerintah terus berjuang melakukan banyak hal bagi kita ya. Kita topang pemerintah, kita bantu dalam doa pemerintah supaya mereka tetap penuh hikmat Tuhan dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagian kita gereja Tuhan adalah terus mendoakan, dan bagian kita sebagai masyarakat untuk tunduk dan taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah yang ada di dunia ya. Saya percaya bahwa pemerintah pasti ditolong Tuhan, sebagaimana bangsa Amen. kita juga pasti ditolong Tuhan ya. Amen. Percaya saja ya. Nah, untuk itu jemaat yang saya kasihi ya, jemaat Kingdom Living Community atau KLC Church dimanapun berada, saya kasih tahu buat saudara seperti firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Saudara, dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin, amin. Apa yang engkau alami saat ini? Ya. Apa yang engkau hadapi saat ini? Ya, ada engkau di rumah lagi insoman sekarang, lagi isolasi mandiri, engkau di rumah sakit, atau engkau dimanapun engkau sehat, engkau sekarang lagi ada terganggu kesehatanmu, ekonomimu terganggu, dan apapun juga, saya mau bilang begini, Allah turut bekerja Ya, ya. mendatangkan kebaikan Amin. dalam segala hal. Amin. Ingat terus hal ini saudara. Ya, ingat apa kata Tuhan. Allah, Yesus kita merancangkan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, Ya. tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tapi kenapa gereja Tuhan mulai takut hari-hari ini? Saya mau bilang begini, itu karena gereja Tuhan lebih banyak mendengarkan kata manusia, kata orang, kata tetangga, bukan kata Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan dicatat, Filipus dan Andreas ya sebagai contoh di mana bahasa-bahasa manusia yang datang bagi kita gereja Tuhan. Ketika mau ada mujizat Tuhan terjadi, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja Tuhan. Ada bahasa-bahasa seperti Filipus dan Andreas datang di tengah-tengah kita. Mulai berkata, Tuhan, masa mau cari di mana roti berapa? 5 roti dan 2 ikan mau dikasih makan orang sebanyak itu. Mau cari di mana? Di mana kita akan mendapatkannya? Ada lagi satu bilang, Tuhan, mana cukup? Roti hanya segitu, ikan hanya segitu, mau kasih makan ini orang banyak sekali. Saudara, mungkin engkau mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak enak saat ini. Mungkin orang bilang, karena tanda-tanda COVID. Karena pekokehe itu bafal sadiki. Itu tanda-tanda COVID. Karena penapas, tidak bagus, tanda-tanda COVID. Tetanggamu kena COVID. Kiri kanan muka belakangmu kena COVID. Kau dengar rumah sakit sekarang penuh dengan orang COVID. Di lingkungan mungkin zona merah. Dan dengan hal-hal yang engkau dengar seperti itu, engkau lupa mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Malah engkau mendengarkan kata manusia. Dan saya mau bilang begini, efeknya itu yang gak baik Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang saya cinta, yang saya kasihi. Yang kau ada di rumah saat ini, kau ada di kamar, kau ada di ruang tamu, kau ada di teras, kau ada di ruang makan. Saya dengarkan firman Tuhan ini. Dengar kata Tuhan, jangan dengar kata manusia. Amen. Di kiri kananmu banyak orang berkata hal-hal yang kayaknya mungkin. Saudara, fakta yang ada di depan kita, kita melihat mungkin sudah seperti itu. Tapi saya mau bilang bagi saudara, iman kita melebihi fakta, katakan amin. Yes. Tapi bagaimana kita mau melihat iman kalau kita terus mendengar kata orang? Ya. Orang bilang, Pak Pendeta,
Nyak mau dengar bagaimana kata orang. Orang di lingkungan sekarang. So ada spanduk ditulis di situ. Kawasan ini zona merah. Atau dalam pemantauan tim COVID-19 dan lain sebagainya. Saya pernah masuk dalam satu area di kota Bitung ini dan saya melihat ada spanduk seperti itu. Saya hanya lihat dan saya tetap masuk. Saya mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena saya masih percaya sampai hari ini. Apapun yang terjadi di kota kita, di lingkungan kita, di rumah kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan amin, saudara. Ya, kenapa kita jangan dengar kata orang? Karena kalau engkau terus dengar kata orang, engkau tidak dengar kata Tuhan. Tuhan bilang dalam firman Tuhan, dalam Yosua dikatakan di sana bahwa jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Dan dia ulang-ulang itu. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau engkau sering dengar kata orang, kalau engkau kecut dan tawar hati, kalau engkau menjadi takut, dengar saudara, takut itu selain imun dalam tubuhmu hancur, ya, selain kita menjadi lemah saudara, Anda akan melupakan satu hal yang penting yang ada dalam hidupmu. Apa itu? Yang firman Tuhan bilang begini, roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kenapa kita lupa itu? Karena kita takut. Karena kita ketakutan. Kita lupa segalanya. Bahkan kita lupa siapa kita. Tuhan bilang aku penolong Sion. Tuhan bilang jangan takut dimanapun engkau pergi dan berada. Aku menyertai engkau. Tuhan bilang sekalipun engkau dalam lembah kekelaman engkau tidak perlu takut bahaya. Kenapa? Ada gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Kenapa semua itu kita lupa? Karena kita takut. Bahkan ada satu hal yang luar biasa dalam tubuhmu yang engkau lupakan. Roh Allah itu. Bapak Ibu dengar saya. Dalam tubuhmu, dalam tubuh kita ini, ada satu bagian. Itu bukan punyamu. Itu punya Tuhan. Dalam tubuh kita ini, ada satu bagian saudara. Ya, yang itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Firman Tuhan bilang dalam Kejadian waktu kita diciptakan saudara, kita dibentuk dari tanah. Waktu kita diciptakan, waktu kita ditenun oleh Tuhan kata firman Tuhan. Anda dibuat dari tanah dan kita dibentuklah kita. Waktu kita dibentuk dalam proses pembentukan itu, Anda belum jadi apa-apa. Saya belum jadi apa-apa. Jemaat Tuhan kita belum jadi apa-apa. Kita masih tanah. Tapi firman Tuhan bilang, setelah selesai dia menciptakan kita. Dia menghembuskan ruah. Dia menghembuskan nafas kehidupan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu dengar. Itu adalah roh Allah. Anda man of God. Katakan amin. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksud. Tapi karena kita takut, kita lupa hal itu. Saya mau bilang, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Gak usah takut. Jangan takut. Jangan dengar kata tetangga. Jangan dengar kata orang. Dengar kata Tuhan. Kalau kata orang bilang begini, faktanya sudah seperti itu. Saya mau bilang begini, hey, Yesus kita itu bukan fakta, tapi realita. Dengan amin. Hal yang engkau tidak lihat. Dan rancangan itu adalah rancangan yang baik kata Tuhan. Amen. Dia tidak merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Kalau engkau bilang Pak Pendeta, kita ini, kita itu mengalami ini. Hey dengar, dalam segala hal Allah turut terlibat bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan. Amen. Saudara Anda hanya perlu percaya saja. Amen. Dalam firman Tuhan yang lain, firman Tuhan bilang, yang Tuhan kehendaki, kita bersuka cita, kita tetap berdoa, dan kita mengucap syukur. Amen. Firman Tuhan bilang, itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Ketika Anda mengucap syukur, wow, ada tadi yang saya bilang Filipus dan Andreas, ketika mereka protes tentang apakah cukup, mereka nggak tahu tentang mujizat. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka nggak melihat mujizat itu. Yesus nggak mendengarkan apa yang mereka katakan karena dia Tuhan. Dia ambil roti, dia mengangkat tinggi dan dia mengucap syukur dan dia membagi-bagikannya. Mujizat Tuhan terjadi. Ketika engkau bersuka cita, ketika engkau berdoa, ketika engkau mengucap syukur, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, dengar. Ketika engkau sadar siapa hidupmu, ketika saya sadar siapa saya memiliki satu kekuatan yang saya tidak pikirkan. Saya tetap terus percaya. Saya percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup saya, semua itu mendatangkan kebaikan. Apapun yang Tuhan buat dalam kehidupanmu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, di rumahmu,
Engkau yang ada di dalam kota, engkau yang ada di luar kota. Dan kepada seluruh pemirsa saat ini yang lagi nonton ibadah streaming kami KLC Church, dengarkan saya. Engkau orang luar biasanya Tuhan. Amin. Kaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau dahsyat. Hei, dengar. Sehelai rambut jatuh di kepala kita tanpa seizin Tuhan kita, maka itu tidak akan terjadi. Amin. Apapun yang kau alami, kalau seizin Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Amin. Dan kalau Tuhan tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi apa-apa atas hidupmu. Percaya Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Saya percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Sebagai senior pastor di KLC, saya mau bilang buat semua jemaat Tuhan, jemaat KLC, kita masuk di minggu yang kedua. Ya, kita masuk dalam PPKM level 4 Kota Bitung ini. Tapi entah kenapa saya begitu percaya bahwa Tuhan kita tuh dahsyat. Saya begitu percaya bahwa jemaat kita akan ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Bukan cuma jemaat kita, tapi kota ini, tapi bangsa ini akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Percaya dengan imanmu. Engkau orang yang luar biasa. Kalahkan ketakutan itu. Amin, saudara. Bilang, Tuhan, aku man of God. Aku manusia Allah. Roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Maka engkau akan bangkit, engkau dahsyat. Engkau akan mengalahkan alam maut itu. Roh ketakutan tidak akan menguasai hidupmu. Dan dengar, imunmu akan bangkit. Imanmu juga bangkit. Virus tidak akan dapat menguasai hidupmu. Virus tidak ada obatnya. Virus hanya dapat dikalahkan dengan imun. Ketika imunmu hebat, maka tubuhmu kuat. Ditambah dengan iman yang luar biasa, ada mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Saya mau bilang buat seluruh jemaat Tuhan dan seluruh engkau yang lagi nonton live streaming kami saat ini. Engkau orangnya Tuhan. Engkau man of God. Engkau dipersiapkan Tuhan untuk rancangan Tuhan yang luar biasa. Waktumu masih panjang di dunia ini. Tuhan masih memakai hidupmu, jangan takut. Kalau engkau hidup saat ini, yang lain sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana untuk kita yang masih hidup. Amin. Kita ada untuk tujuan Tuhan yang mulia. Kita ada untuk maksud abadi Allah. Kita ada untuk membangun rumah Tuhan. Kita ada untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Maka bergeraklah saat ini. Jangan diam, saudara. Ya, jangan diam. Jangan kita ikut-ikutan ketakutan dan kita diam dan makin ketakutan, makin terpuruk iblis, makin bersorak-sorai. Gereja Tuhan, saya mau bilang jangan takut. Ketika engkau tidak diam, engkau terus bergerak, engkau pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Ketika Yesus menyertai kita, saya mau bilang gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dokter ahli aja menyertai kita, kita sudah begitu bangga. Begitu percaya diri, apalagi ketika Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya, menyertai kita. Saya berdoa agar supaya impartasi firman ini masuk kepada semua jemaat kami yang mendengarkannya di rumah masing-masing, sehingga engkau tidak memiliki roh ketakutan, engkau memiliki roh Allah itu, roh kemenangan yang gilang gemilang, roh yang ada padamu luar biasa. Katakan amin. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Engkau pemenang, firman Tuhan bilang. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Luar biasa, haleluya. Dengan itu engkau dapat mengalahkan segala bentuk virus COVID dan ketakutan-ketakutan yang lain. Belum lagi kita mendengarkan bahwa sesudah ini akan ada krisis moneter yang luar biasa. Belum lagi kita mendengar kiri dan kanan tentang isu-isu tentang bangsa kita, tentang ekonomi bangsa kita. Mari saya mau bilang buat saudara, dengarkan kata Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan izinkan engkau masih hidup. Banyak yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Mereka gak bisa ulang lagi cerita ini. Mereka sudah selesai. Saya, Anda belum selesai. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa buat kita. Amin, saudara. Jangan diam sampai selesai. Berbuat sesuatu sampai waktu Tuhan datang bagi kita. Katakan amin. Karena engkau orang yang luar biasa. Haleluya. Saudara, minggu ini kita mau perjamuan. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus, Anda mengalami mujizat di rumahmu. Bapak Ibu yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin engkau tidak punya persiapan untuk perjamuan, kami kasih kesempatan di rumahmu untuk engkau ambil apa saja. Untuk engkau bisa mengikuti bersama-sama dengan kami dalam perjamuan kudus saat ini. Walaupun lewat streaming. Jemaat kami KLC sudah dibagikan oleh setiap PKS. Engkau sudah punya roti seperti ini. Ya,
sudah dibagikan. Dan engkau sudah punya anggur seperti ini, sudah dibagikan oleh para PKS kami. Kau persiapkan itu, yang tidak ada persiapan boleh engkau mempersiapkannya sekarang. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming kami juga engkau boleh mempersiapkannya supaya kita boleh masuk dalam perjamuan bersama-sama. Firman Tuhan bilang, oleh satu orang ini ketika dia menebus, maka kita telah ditebus dari 2000 tahun yang lalu. Harga kita mahal dibayar Bapak Ibu. Kau sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita mahal. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh virus, tidak. Tapi kehidupan kita ditentukan oleh darah anak domba Allah. Yes. Saat ini ketika kita memperingati, ketika kita memakan tubuh Tuhan, ketika kita meminum darah Tuhan, ini menjadi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Engkau mengalami mujizat dalam hidup. Engkau mengalami kuasa pertukaran dalam hidup. Engkau yang sakit mengalami kesembuhan. Engkau yang mengalami kebangkrutan, mendapat digantikan dengan berkat yang luar biasa. Engkau yang bermasalah, kau dibebaskan. Ingat kuasa pertukaran di salib Kristus. Itu terjadi atas hidupmu saat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kau yang ada di rumahmu masing-masing. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, kau boleh bertindak sebagai pelayan perjamuan. Kau boleh bertindak sebagai imam di rumahmu. Dan engkau membagikan itu kepada istrimu, kepada anakmu. Atau engkau seorang istri, kau bagikan itu kepada anak-anakmu. Engkau yang akan mengambil bagian sebagai pelayan perjamuan. Mari saya doa buat saudara dari tempat ini. Tuhan, aku berdoa bagi setiap kami yang akan menjadi pelayan perjamuan di rumah kami masing-masing. Aku berdoa engkau kuduskan tangan kami. Kuduskan kehidupan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Layakan kami masuk dalam pelayan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan kuduskan anggur ini dan roti ini menjadi darah-Mu dan menjadi tubuh-Mu. Dan membawa mujizat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kau yang ada di rumah, mari kita layani keluarga kita. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Nanti dengar instruksi saya, habis doa kita makan dan kita minum bersama-sama. Mari kita layani keluarga kita. Besar Mari Bapak Ibu kau yang ada di rumah mau bangkit berdiri semua. Yang belum selesai mempersiapkan, silakan mempersiapkan. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Kita bangkit berdiri semua. Sambil kita nyanyikan pujian ini kau pandang Tuhan. Segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan engkau kutinggikan. Bapak Ibu yang ada di rumah jemaat Tuhan, silakan engkau bagikan roti, bagikan anggur kepada setiap keluargamu yang ada di rumah mendapatkan satu-satu. Dan mari kita bangkit berdiri semua di rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita ambil sikap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu
tutup matamu, tutup matamu. Dengar saya, percaya dengan imanmu, percaya dengan imanmu. Ada mujizat Tuhan engkau akan alami minggu ini di rumahmu. Kerajaan Allah ada di sana, kuasa Tuhan ada di sana, roh Tuhan ada di sana. Yang kau pegang saat inilah tubuh Kristus. Mari kau pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat melebihi kepalamu. Pandang wajah Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Dengan penuh iman engkau percaya bahwa ada mujizat Tuhan akan terjadi atas hidupmu saat ini. Angkat tinggi melebihi kepalamu tubuh Tuhan. Yes. Mari kau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Yes God, haleluya. Thank you Lord. Ora dapat kita kadaba. Bapak Ibu, mari kau ambil cawan yang berisi anggur yang ada dalam darah Tuhan itu. Engkau ambil, engkau buka. Angkat dengan tangan kananmu melebihi kepalamu. Kau bayangkan di darah Tuhan yang tertumpah tetes demi tetes memenuhi cawan yang kau pegang dengan tangan. Di sana dia membawa mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia membawa penyucian yang luar biasa. Dia membawa mujizat kesembuhan atas hidupmu. Angkat melebihi kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Tetap engkau bangkit berdiri. Tetap engkau bangkit berdiri. Mari engkau pandang salib Tuhan itu. Yes Lord. Yes God. Dari tempat ini, dari rumah kami, dari studio ini kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Kau. Kami bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Shikadabayarala. Orangnya shikadadabayar. Haleluya. Haleluya. Yes God. Haleluya. Shikadabayarala. Amin Tuhan. Sambil pandang Tuhan, engkau nyanyikan pujian ini. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu. Dan seluruh hidupku Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia bagi
kemuliaan, hormat kemuliaan. Dengan imanmu katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja bersolat bagimu. katakan maka jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku Tuhan. Dalam tanganmu menebus, dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Mari kau di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja pujianmu, berkorban bagimu. maka jiwa kami Tuhan, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Thank you God, thank you Lord, haleluya. Dari tempat ini Tuhan, dari rumah kami memuji nama-Mu. Dari studio ini, dari rumah kami meninggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama. Nama yang memberi kemampuan, kekuatan. Nama yang memproteksi hidup kami. Haleluya. Nama yang memberi perlindungan. Yes, Lord. Tuhan, dari tempat ini, dari rumah kami, dari tempat kami masing-masing, kami rindu melihat mujizat Tuhan terjadi. Bukan hanya di keluarga kami, bukan hanya dalam pribadi kami, tapi bagi bangsa ini juga Tuhan. Karena kami percaya bahwa masih ada mujizat di tengah-tengah kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada kedaulatan Tuhan. Kami percaya masih ada kuasa melebihi kemampuan kami. Itu adalah Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu, saat ini kami tidak bersama-sama dengan jemaat kami.
dibatasi oleh ruang. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di rumah, di studio, di gereja ini, kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan, kami rindu melepaskan berkat Tuhan sampai ke rumah-rumah jemaat kami. Kami rindu melepaskan mujizat doa kami sampai kepada seluruh pemirsa yang lagi nonton apa yang kami lagi sampaikan saat ini. Kami rindu bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan. Mau bersyafaat bagi Indonesia yang kami cintai. Bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang kami cintai. Mereka lagi berjuang saat ini. Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, bolehkah engkau bersama-sama dengan kami di studio ini mengangkat tanganmu untuk Indonesia, mengangkat tanganmu untuk kota ini. Yes Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan kuasa. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun saat ini, bolehkah engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tadakan untuk kota, untuk bangsa, dimanapun engkau arahkan. Dan nyatakan pujian ini dengan iman. Katakan aku percaya. Aku percaya Adamu sekali lagi dengan imanmu. Katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku berbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib Telah disediakannya. aku percaya. Dengan setengah suara singers nyanyikan pujian ini, katakan aku percaya. Tuhan, aku berdoa. Kami berdoa bersama-sama saat itu untuk Indonesia yang kami cintai Tuhan. Berkati bangsa ini. Kedaulatan Tuhanlah yang terjadi bagi Indonesia yang kami cintai. Kami percaya masih ada mujizat-Mu dan tetap ada di setiap waktu bagi gereja-Mu. Untuk itu gereja meminta, gereja berdoa, bahkan gereja memerintahkan dengan otoritas Tuhan. Maka terjadilah kedamaian untuk bangsa ini. Tuhan, tolong pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan, sampai ke aparat-aparat perdesaan Engkau berkati Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Sehingga mereka mengatur bangsa ini dengan kedaulatan dari Tuhan, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk tenaga medis kami. Para dokter, para suster, para relawan kesehatan Tuhan. Kami berdoa. Mereka ditolong Tuhan, mereka dimampukan Tuhan, mereka dijagai Tuhan, mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Mereka kuat, mereka bisa, mereka mampu, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, secara khusus aku berdoa untuk kota Bitung yang kami cintai Tuhan. Berkati kota ini. Kalau saat ini kota kami dalam PPKM level 4, tapi dengan iman kami berkata bahwa kota ini akan zona hijau. Kota ini adalah perlindungan Tuhan. Kota ini adalah tunduk perlindungan Tuhan. Dan kota ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa pintu-pintu gerbang kota ini ditutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Segala roh maut kami cabut di dalamnya. Berkati Bapak Wali Kota kami, berkati Wakil Wali Kota kami, berkati Tuhan seluruh aparat yang ada di kota ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada di kota Bitung yang kami cintai.
Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Bapak Ibu, Engkau jemaat kami yang sakit, dimanapun Engkau berada saat ini. Engkau yang di rumah sakit, Engkau yang di rumah, Engkau yang lagi isolasi mandiri saat ini, Engkau yang terganggu kesehatannya, Engkau yang positif COVID-19, bahkan Engkau pemirsa yang lagi nonton saat ini, dengar saya. Siapapun engkau yang mengalami sakit, jemaat kami KLC, dan engkau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming kami saat ini, dengar saya. Angkat tanganmu, taruh di layar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tanganmu yang satu kau taruh di dadamu. Tuhan, aku berdoa, dari tempat ini aku lepaskan kuasa kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan engkau alami saat ini. Aku perintahkan roh kesembuhan itu terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan taruh nafas yang baik, Tuhan taruh paru-paru yang baik, Tuhan taruh segala organ yang baik dalam tubuh semua jemaatmu, umatmu yang lagi menyaksikan ibadah streaming kami saat ini, yang sakit. Kau gantikan Tuhan dengan kuasa dan mujizat-Mu, maka kesembuhan yang sempurna terjadi atas hidupmu. Aku berdoa dengan otoritas Tuhan, engkau alami itu terjadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau alami mujizat itu, terjadilah di dalam nama Yesus Tuhan. Kau menjadi sembuh, kau sehat, dan engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat kami yang mengikuti ibadah streaming minggu ini. Diberkati Tuhan. Yang dalam kota, di luar kota, diberkati Tuhan. Komsel-komsel kami dimanapun berada, diberkati Tuhan. Seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan, bahkan aku berdoa bagi semua kami yang terlibat dalam ibadah streaming kami minggu ini. Orang-orang media yang ada di belakang layar, orang-orang lighting yang ada di belakang layar, para pemusik, para pemuji, worship leader, aku berdoa Tuhan, biar kami tetap dalam kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terus bertambah-tambah hikmat-Mu atas hidup kami, dan itu kami pakai, kami gunakan untuk melayani Tuhan. Kembalikan semua apa yang telah kami berikan Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Baik itu spirit, kekuatan, kesehatan, terjadi dalam nama Yesus. Aku berdoa seluruh jemaat gereja kami dimanapun berada, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Aku juga berdoa seluruh pemirsa yang lagi mengikuti ibadah streaming kami saat ini, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh kegiatan kami seminggu berjalan serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Setiap komsel-komsel kami dimanapun berada, ditolong dan diberkati Tuhan. Segala hal yang ada dalam gereja kami, yang lagi bergerak dan yang lagi tidak bergerak, semua dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kami percaya bahwa minggu ini sungguh kami mendapatkan kekuatan baru. Minggu ini kami mendapatkan berkat yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, engkau angkat kedua tanganmu, engkau terima berkat Tuhan. Saya rindu baca ayat ini buat saudara, menjadi berkat engkau bawa pulang, menjadi berkat untuk engkau ada dalam minggu ini berjalan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari engkau angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun, dengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, memenuhi hati dan pikiranmu, terjadi atas hidupmu. Engkau akan seperti jemaat yang akan terus naik dan bukan turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarmu merambat sampai ke batang air. Engkau tidak pernah takut dengan tahun-tahun pandemi, sebab segala yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan akan buat terjadi. Terjadilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita yang telah beribadah di rumah, yang beribadah di tempat kita masing-masing, menikmati kasih, kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Ibadah kita telah selesai dan kita akan mendengarkan info sepekan pengumuman untuk KLC Church minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.
Shalom, puji syukur bisa menyapa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Dea akan menyampaikan informasi seputaran Kingdom Living Community Church dalam waktu sepekan. Komsel adalah tempat di mana kita mengalami Tuhan. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar setiap jemaat Tuhan tetap konsisten bergabung di Komsel yang diadakan pada hari Rabu dan Kamis. Untuk informasi selanjutnya akan dihubungi oleh setiap PKS lewat grup WhatsApp masing-masing. Dan seperti yang luar biasa, kita akan di-equipping di ibadah raya setiap hari Minggu, yang kali ini diadakan via online di jam 10 pagi di sosial media KLC Church yang ada. Begitupun juga dengan gereja anak akan diadakan via online dan infonya akan disampaikan lewat grup WhatsApp Kids of Kingdom. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui investasi maupun perpuluhan, bisa langsung dikirim di nomor rekening gereja BCA 0530 14 30. Dan pembangunan rumah besar kita masih terus berlanjut. Ada beberapa keperluan yang masih dibutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati, bisa menabur di nomor rekening di bawah ini. Demikian informasi KLC Church dalam waktu sepekan. Jangan lupa jemaat Tuhan untuk terus menaati peraturan pemerintah dengan terus menjaga protokol kesehatan. KLC One, satu rumah, satu nilai, satu tujuan.